Bab 2685 sampai bab 2688. Oh, kali ini sudah berakhir, matilah aku, kata sorban putih itu. Pahlawan, jangan bunuh aku, Tuan Huang segera memohon belas kasihan. Saya memiliki menantu perempuan berusia 70 tahun, dan Gao Tang yang berusia 3 tahun. Oh tidak, saya memiliki seorang 80 anak berusia 1 tahun. Tidak, maksudku, aku akan mati, dan keluargaku semua akan mati. Mohon maafkan aku, pahlawan. Tuan Huang segera memohon belas kasihan. Namun, semakin sulit para master yang menjatuhkan kepala. Mereka selalu bersifat pembunuh dan tidak memiliki simpati sama sekali. Menghadapi permintaan belas kasihan Guru Huang, Guru Jiantou hanya tersenyum dingin dan berkata, "Tidak masalah. Anda dapat memberitahu saya alamat Anda, dan saya akan mengirim keluarga Anda untuk menemui Anda nanti. Bagaimana?" Setelah mendengar ini, Guru Huang He segera menutup mulutnya dan tidak berani berbicara. Sorban putih dan penduduk desa lainnya terlalu takut untuk berbicara dan ingin mundur satu demi satu. Ye Chong mengerutkan kening saat ini, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Jika kekuatannya masih ada, dia bisa membunuh lawan dengan satu tamparan. Namun dalam situasi saat ini, meskipun Anda ingin melarikan diri dari lawan, hal itu mustahil. Sang ahli yang mencengangkan telah memperlakukan semua orang seperti ikan di talenan. Dia tersenyum jahat dan hendak mengambil tindakan. Tiba-tiba, terdengar teriakan lembut, "Kamu penjahat jahat, kamu berani datang ke Tiongkok dan bertindak sembarangan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di dunia seni bela diri Tiongkok?" Itu adalah suara seorang wanita. Setelah mengatakan itu, dia hanya mendengar minuman ringan, dan cahaya pedang putih menyala, langsung membelah asap hijau di sekitar semua orang. Kemudian, seorang wanita muncul di hadapan semua orang. Ketika Ye Chong mendengar suara itu, dia merasa sedikit familiar. Ketika dia melihat ke belakang, itu adalah Liu Jing lagi. Bahkan pada saat kritis seperti itu, Ye Chong tidak bisa tidak menyesali bahwa nasib antara dirinya dan Liu Jing benar-benar hebat. Pedang Liu Jing menembus asap hijau. Trik kecil dari master penurun kepala ini secara alami tidak ada artinya di depan Liu Jing, yang sudah menjadi dewa tanah. Di belakang Liu Jing, ada beberapa orang yang mengikuti. Setelah Liu Jing muncul, dia hanya melirik ke arah Ye Chong, Bai Turban, Master Huang dan lainnya. Dan dia tidak memperhatikan Ye Chong di tengah kerumunan. Lagi pula, dia tidak pernah mengira Ye Chong akan datang ke sini dan mengenakan pakaian yang sama dengan penduduk desa. Ye Chong juga mengambil kesempatan untuk menundukkan kepalanya, dan kemudian dengan cepat membuat penyamaran sederhana untuk dirinya sendiri. Kali ini, Liu Jing tidak bisa mengenali dirinya sama sekali. Beberapa penduduk desa lainnya ketakutan saat ini, dan tentu saja tidak menyadari perubahan Ye Chong. Ahli tata kepala sangat gembira ketika dia mengetahui bahwa itu adalah gadis yang manis dan lembut. Dia tersenyum dan berkata, "Jie Jie Jie, ini suplemen yang bagus, oke. Hari ini benar-benar diberkati oleh dewa jahat si cantik kecil. Serahkan perlawananmu. Datang ke sini dan aku akan mencintaimu dengan baik dan membuatmu merasa sangat bahagia itu kamu mati. Bagaimana kalau?" Mendengar kata-kata tak tahu malu ini, Liu Jing menjadi marah, wajahnya memerah, dan dia berkata, "Tak tahu malu." Kemudian, Liu Jing dengan santai melemparkan cahaya pedang. Aku melihat master penurun kepala tiba-tiba meraih kepulan asap di udara, lalu melepaskan tangannya. Asap itu berubah menjadi kepala ular, menghalangi di depannya. Master penurun kepala awalnya ingin menggunakan gerakan ini untuk menahan serangan Liu Jing. Tapi saya tidak menyangka cahaya pedang Liu Jing sangat tajam. Bagaimanapun, Liu Jing adalah dewa terestrial. Bagaimana dia, seorang guru kecil yang menundukkan kepala, bisa melawannya? Cahaya pedang langsung memotong kepala ular itu menjadi dua,
dan kemudian tanpa jeda, membelah tubuh Master Penurun Kepala itu. Master Penurun Kepala bahkan tidak sempat berteriak, jadi dia jatuh ke tanah dengan suara keras dan mati. Wajahnya penuh rasa tidak percaya dan keengganan. Melihat Tuan Jiangtou mati begitu mudah, semua orang langsung tercengang. Di mata mereka, penguasa yang menjatuhkan kepala adalah iblis, dan Liu Jing, yang dapat membunuh iblis dengan satu pedang, adalah dewa. Selain itu, Liu Jing secantik peri. Jadi di mata orang-orang ini, Liu Jing hanyalah peri di langit. Oh, ternyata peri itu turun ke bumi untuk menyelamatkan kita. Terima kasih peri karena telah menyelamatkan kita, kata semua orang satu demi satu. Dua penduduk desa lainnya berlutut untuk mengucapkan terima kasih. Liu Jing sedikit malu dan berkata dengan cepat, sama-sama, itu semua yang harus saya lakukan. Ye Chong juga mengikuti contoh orang lain dan bergabung dengan yang lain untuk berterima kasih kepada Liu Jing. Saat ini, beberapa orang yang berdiri di belakang Liu Jing berbicara. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua yang tampak seperti kepala pelayan. Xianzi Liu, kemampuanmu sungguh luar biasa. Kamu benar-benar telah menunjukkan kehebatan dunia bela diri Tiongkok kita. Iya, dunia bela diri Tiongkok kita sungguh beruntung memiliki master seperti Liu Xianzi. Dunia seni bela diri Tiongkok, peri Liu pasti bisa menduduki peringkat tinggi. Sekelompok orang berbicara satu sama lain dan memuji Liu Jing dengan sangat gembira. Namun, Ye Chong tahu bahwa orang-orang ini jelas bukan orang baik dengan wajah menyanjung mereka. Pada saat ini, pengurus rumah tangga tua berkata lagi, "Peri Liu, jangan buang waktu di sini, ayo kembali dulu. Kami, kepala keluarga Qin, telah menunggu lama." Benar, kali ini, keluarga Qin kami. Agar keluarga Qin kami dapat mengundang Peri Liu datang ke aktivitas kami. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Ye Chong berbinar. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia tidak akan dapat menemukan apapun setelah melangkah melalui setrika sepatu. Tidak perlu usaha keras untuk sampai ke sini. Saya tidak menyangka akan bertemu keluarga Qin di sini. Namun, bagaimana Liu Jing bisa berkumpul dengan keluarga Qin? Ye Chong juga menyatakan keraguannya tentang hal ini. Tetapi sekarang dia telah menemukan keluarga Qin, segalanya akan lebih mudah untuk ditangani. Liu Jing pertama-tama melihat ke arah penduduk desa, di mana mereka. Pramugara berkata, "Jangan khawatir, Peri Liu, saya akan menangani orang-orang ini." Setelah itu, pramugara berkata kepada kedua orangnya, "Kami dan Peri Liu akan kembali dulu. Penduduk desa ini, aku serahkan padamu untuk menjagaku." Saat dia mengatakan itu, dia juga menatap kedua orangnya. Kedua pria itu langsung mengerti dan mengangguk. Liu Jing tidak banyak bicara setelah itu, lagi pula, mereka hanyalah beberapa penduduk desa dan mereka tidak pantas mendapatkan terlalu banyak perhatian darinya. Setelah itu, Liu Jing pergi bersama pengurus rumah tangga keluarga Qin. Segera, hanya dua orang dari keluarga Qin dan kelompok penduduk desa Ye Chong yang tersisa di hutan. "Haha, kami khawatir tidak dapat menemukan orang yang bekerja untuk kami, dan kalian idiot muncul. Ayo, ikuti saya," salah satu dari mereka berkata kepada penduduk desa. Dan setelah mendengar ini, semua orang mengerti. Ternyata keluarga Qin ingin menangkap seluruh penduduk desa dan menjadikan mereka sebagai kuli. Kerabat mereka semuanya telah ditangkap dan dijadikan kuli. Dan mereka awalnya di sini untuk menyelamatkan orang, tapi sekarang mereka ingin menangkap mereka. Meskipun semua orang takut dengan keluarga Qin, mereka beruntung memiliki Tuan Huang sekarang. Sorban putih itu menepuk Tuan Huang di sebelahnya dan berkata, "Tuan Huang, saatnya mengambil tindakan, mari kita bersihkan sampah-sampah kecil ini dulu. Lalu kita bisa langsung menanyakan lokasi keluarga Qin, lalu menanganinya keluarga Qin. Bagaimana?" Pada saat ini, Tuan Huang menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Dalam pikirannya,
Mungkin ada 10.000 kuda lumpur rumput yang terbang lewat. Faktanya, ide awal Tuan Huang hanyalah berjalan-jalan santai. Jika dia tidak dapat menemukan keluarga Qin ketika saatnya tiba, dia bisa mencari alasan untuk membodohinya. Namun, saya tidak menyangka akan benar-benar bertemu dengan keluarga Qin. Tuan Huang, terserah Anda, kata penduduk desa. Guru Huang berbisik, "Set, jangan, saya tidak bisa melakukannya lagi. Saya baru saja terluka, dan sekarang saya tidak bisa bertarung dengan mereka sama sekali." Semua orang bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apa? Bagaimana kamu bisa terluka? Bukankah kamu baru saja mengambil tindakan apapun terhadap guru penurun kepala itu?" Tuan Huang berkata dengan malu, "Oh, kalian sangat bodoh. Apa yang kamu tahu? Biarkan aku memberitahumu. Aku baru saja melindungimu secara diam-diam. Jika tidak, kamu akan berpikir, tidak ada yang terjadi padamu. Biar ku beritahu, jika bukan karena perlindunganku, kamu akan dibunuh oleh master yang menyerah tadi. Apakah kamu mengerti?" Semua orang mengangguk, dan penduduk desa yang sederhana juga cukup jujur. Jadi ternyata, benar, terima kasih Tuan Huang. Ye Chong merasa geli di sebelahnya. "Tapi, apa yang bisa kita lakukan sekarang?" seseorang bertanya. Kedua anggota keluarga Qin memandang semua orang seolah-olah mereka sedang menonton lelucon. "Bagaimana? Mengapa kamu tidak ikut dengan kami saja?" Sorban putih ini juga merupakan pria yang berkemauan keras. Dia berkata, "Apa yang kamu takutkan? Dalam kasus terburuk, kami hanya akan mengikuti mereka. Ayo bertarung." "Iya, ayo bertarung," beberapa penduduk desa berkata. "Iya, bertarunglah dengan mereka." Setelah mengatakan itu, penduduk desa mengangkat sekop mereka dan cangkul dan bergegas menuju keluarga Qin bersama. Keluarga Qin mencibir, keduanya adalah pejuang. Bahkan jika 100 penduduk desa datang, mereka tidak akan menjadi lawan mereka. Kemudian, kurang dari setengah menit kemudian, semua penduduk desa ini terjatuh ke tanah, berteriak kesakitan. Hanya Ye Chong yang berada di belakang dan tidak naik. Ketika keluarga Qin melihat Ye Chong, mereka berkata, "Nak, giliranmu." Ye Chong dengan cepat menggelengkan kepalanya dan pura-pura takut. "Tidak, saya tidak akan pergi, saya bersedia bekerja, saya yang paling bersedia bekerja. Saya bersedia bekerja dengan Anda." Kedua anggota keluarga Qin tertawa dan berkata, "Kamu cukup berpengetahuan." Meskipun beberapa penduduk desa jatuh ke tanah, mereka sangat marah ketika melihat penampilan Ye Chong. Pria yang tidak berdaya, benar, pria siapa ini? Mengapa dia begitu tidak berguna? Apakah dia pria dari putri kedua dan ketiga Wu? Menurutku dia terlihat seperti itu. Semua orang berkata satu demi satu. Namun, mereka tidak tahu bahwa Ye Chong benar-benar ingin pergi ke keluarga Qin. Tuan Huang terus terbaring di tanah dan tidak berbicara. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti keluarga Qin dan berjalan menuju keluarga Qin. Meski sorban putih dan beberapa lainnya sangat berani, mereka tidak lolos. Ye Chong senang melihat adegan ini. Semua orang berjalan mengitari jalan pegunungan selama sekitar setengah jam. Jalan pegunungan di sini sangat terjal. Jika tidak ada yang memimpin kita, akan sangat sulit menemukan alamat spesifik keluarga Qin. Setengah jam kemudian, mereka sampai di sebuah tempat terbuka di hutan pegunungan. Tempat terbuka itu sangat luas dan ada sebuah rumah bangsawan di tengahnya. Dan inilah keluarga Qin. Terlihat gerbang keluarga Qin baru saja dicat. Temboknya sudah diperbaiki, dan rumput di luar tembok sudah dibangun. Di sebelah kiri pintu terdapat telaga buatan. Air telaganya juga baru diganti, semuanya baru. Itu jelas untuk suatu acara. Kemudian, Ye Chong, Tuan Huang dan penduduk desa lainnya dibawa ke rumah Qin. Begitu Anda memasuki gerbang manor, Anda dapat menemukan banyak orang sedang bekerja. Ada jalan batu biru yang sedang dibangun di pintu masuk manor. Beberapa pekerja sedang memperbaiki rumput di kedua sisi jalan batu biru.
sementara yang lain menggali dengan keras untuk menekan batu biru besar tersebut. Ada beberapa orang lain yang membawa batu biru persegi yang sudah dibuat. Orang-orang ini ditangkap oleh keluarga Qin dari segala arah. Ketika melihat orang-orang ini sedang bekerja, Bai Turban tiba-tiba berseru, "Oh, istriku, kamu di sini." "Bai Tua, kenapa kamu ditangkap juga?" Ternyata salah satu pekerja di sini adalah menantu perempuan Bai Turban, Hukum. Saat keduanya bertemu, mereka saling berpelukan dan menangis. Pada saat ini, seorang pengawas keluarga Qin datang. "Kalian berdua, mengapa kalian menangis? Cepat pergi bekerja. Jika kalian tidak bekerja, kalian akan menangis." Kemudian, Bai Turban dan beberapa penduduk desa lainnya diatur untuk membawa batu-batu besar di sini, termasuk Tuan Huang, dan Tuan Huang juga kurang beruntung. Ia mengambil sejumlah uang dari penduduk desa, namun ditangkap oleh keluarga Qin dan bekerja sebagai kuli. Namun, pekerjaan Tuan Huang relatif mudah, karena dia ditugaskan untuk menyayangi rumput liar di halaman, jelas sekali bahwa keluarga Qin telah bersusah payah membersihkannya. Itu pasti karena beberapa kegiatan baru-baru ini. Ye Chong sedang dalam masa pemulihan dari cedera serius dan terlihat sangat lemah, jadi dia ditugaskan untuk membantu di dapur oleh keluarga Qin. Orang-orang keluarga Qin membawa Ye Chong ke dapur di halaman belakang, dan kemudian berteriak, "Li Tu tua." Kemudian, mereka melihat seorang lelaki tua kering dan kurus, berusia sekitar 60 atau 70 tahun, mengenakan kemeja yang sangat berminyak, pakaian, datang. "Kami menangkap seorang pemula kecil. Sepertinya dia tidak bisa melakukan pekerjaan berat apapun. Biarkan dia datang ke dapur untuk bekerja untukmu," kata bawahan keluarga Qin. Lao Li mengangguk, memegang panci berasap besar di tangannya, dan mengambil isapan. "Oke, serahkan padaku." Lalu kedua pelayan itu pergi. Ye Chong mengambil kesempatan itu untuk melihat sekelilingnya. Di sini, dia berdiri di bawah lengkungan bulan. Ada lorong batu di dalam lengkungan, dan di ujungnya ada dapur. Saat ini, di depan pintu dapur, ada dua orang bibi gemuk yang sedang jongkok mencuci sayuran. Suara memotong sayur dan menggoreng nasi terdengar di dapur, dan sesekali terdengar panas yang keluar. Di sisi kanan gapura batu terdapat kolam buatan yang banyak terdapat ikan segar. Untuk menjamin kesegaran ikan, air di kolam juga merupakan air mengalir yang terus-menerus dipompa keluar dan dimasukkan kembali. Pepohonan di sekitar kolam sangat rimbun, dan batang beberapa pohon willow lebat dan mungkin berumur ratusan tahun. Daun-daun di dahan semuanya berwarna hijau, dan beberapa daun sesekali berguguran dan mengapung di kolam. Saat Ye Chong sedang melihat pemandangan sekitarnya, Lao Li tiba-tiba membenturkan puntung rokok ke kepalanya dengan bunyi gedebuk. Orang tua itu mengetuk dengan sangat keras. Jika Ye Chong tidak memiliki tubuh Dewa Naga, dia akan tersingkir dari tubuhnya. "Jangan melihat secara membabi buta. Datang dan bekerjalah bersamaku secepatnya. Biar ku beritahu, keluarga Qin punya kegiatan penting akhir-akhir ini. Ini sangat penting, kamu harus melakukan pekerjaan yang buruk dan berhati-hati agar tidak dihukum," Li Tu tua dikatakan. Ye Chong mengangguk, dan kemudian mengambil kesempatan untuk bertanya, kegiatan apa yang dilakukan keluarga Qin baru-baru ini. Sebelum dia selesai berbicara, Li Tu tua memberi Ye Chong panci berasap lagi dengan keras. Dia berkata, "Jangan mengajukan pertanyaan yang tidak seharusnya kamu tanyakan, dan cepatlah mulai bekerja." Ye Chong tidak punya pilihan selain menutup mulutnya, dan kemudian mengikuti Lao Li Tu menuju dapur. Belakangan, Ye Chong menemukan bahwa mata Li Tu tua sepertinya tidak terlalu bagus. Ketika dia berjalan ke pintu dapur, salah satu bibi yang sedang mencuci sayuran menyambutnya. Li Tu tua menyipitkan matanya dan berkata, "Ternyata itu Ahua. Oh, Ahua, kenapa kamu memasukkan tanganmu ke dalam baskom sayur? Jika tuannya melihat ini, dia harus berurusan denganmu." Dan Ye
Chonyi lihat, yang ada di wastafel bukanlah lengan, itu hanya akar teratai. Ye Chong juga merasa geli. Kemudian, Lao Litu membawa Ye Chong ke belakang dapur, yang merupakan kebun sayur. Sudah ada beberapa pekerja yang berjongkok di sana diam-diam memetik sayuran, mengibaskan tanah di atasnya, lalu melakukan pengolahan tahap pertama. Ikuti mereka dan petik kacang itu. Litu tua menunjuk ke ladang cabai dan berkata pada Ye Chong. Ye Chong menahan tawanya dan berkata, "Oke, tidak masalah." Akibatnya, ketika Ye Chong hendak berjalan, Lao Li membenturkan kepala Ye Chong lagi. Ye Chong tidak mengerti dan tidak tahu kesalahan apa yang telah dia lakukan. Tepat ketika dia mengira Li Tua akan memarahinya, dia melihat Li Tua menggaruk kepalanya dan berkata, "Kepala ini sangat keras." Ye Chong tampak terdiam. Setelah itu, Ye Chong berjongkok dan memetik apa yang disebut kacang yang disusun oleh Lao Litou, yang sebenarnya adalah paprika. Ye Chong sedang memetik paprika sambil memikirkan cara pergi ke keluarga Qin untuk mencari seseorang. Sekarang dia telah berhasil memasuki keluarga Qin. Langkah selanjutnya adalah bagaimana menemukan Tang Men. Saat Ye Chong sedang berpikir, seorang pemuda seumuran dengan Ye Chong tiba-tiba melompati. Pemuda ini berkepala rilei dengan rambut pendek dan hidung rosacea berwarna merah. Dia mengendus, lalu berkata kepada Ye Chong, "Nak, baru di sini." Ye Chong mengangguk. "Kamu benar-benar bodoh, panggil aku Kakak Lai," kata rilei dengan kepalanya. Ye Chong berpura-pura patuh dan berkata, "Saudara Lai." Rilei tersenyum dan berkata, "Itu benar, Nak, biar ku beritahu, ini semua di bawah kendaliku. Jika kamu ingin menjalani kehidupan yang baik di dapur, maka Anda harus mendengarkan saya. Apakah Anda mengerti?" Ye Chong mengangguk lagi, tidak memperhatikan. Kepala rilei menjadi kakak laki-laki. "Nak, ketika kamu menyelesaikan pekerjaanmu nanti, kamu juga bisa melakukan pekerjaanku." Ye Chong tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia tidak menyangka seseorang akan datang untuk mengganggunya agar bekerja begitu cepat. Kemudian, seperti orang tua, rilei bersandar di bawah pohon, menyilangkan kaki, mengambil sebotol air, dan meneguknya beberapa kali. Kemudian, dia menyeka mulutnya dan berkata, "Siapa namamu?" Ye Chong berkata, "Namaku Ye Chong." Kemudian, Ye Chong berpura-pura sangat tersanjung dan bertanya, "Saudara Lai, aku sebelum datang ke keluarga Qin, ku dengar keluarga Qin sepertinya memiliki banyak wanita cantik, kan?" Ye Chong ingin mendapat kabar dari mulut rilei itu. Ketika dia mendengar ini, rilei menjadi tertarik dan berkata, "Saya tidak menyangka kamu cukup baik. Kamu benar, memang ada banyak wanita cantik." Ye Chong tersenyum. "Biar ku beritahu, banyak gadis di sini yang berkulit putih dan cantik, terutama gadis baru yang muda dan cantik. Dia seperti peri, sangat cantik." Saat dia mengatakan ini, kepala rilei meneteskan air mata. Keluar, kecantikan itu tidak hanya cantik, tapi dia juga bisa menggunakan pedang. Dia seperti peri di langit. Dia adalah dewiku. Oh, jika aku bisa mencubit pantatnya, mati saja rasanya. Rilei mulai bermimpi. Yikuyu. Ye Chong merasa geli. Dia tahu bahwa orang yang dibicarakan rilei adalah Liu Jing. Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saya pernah melihat gadis ini sebelumnya. Dia memang cantik. Tapi sepertinya dia bukan dari keluarga Qin. Bagaimana dia bisa sampai di sini?" Pada saat ini, rilei menatap Ye Chong dengan bingung dan berkata, "Wah, kenapa kamu punya begitu banyak pertanyaan? Menurutku kamu sangat aneh." Ye Chong tertawa dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku hanya ingin tahu, siapa yang tidak penasaran dengan gadis cantik seperti itu?" Rilei tersenyum dan berkata, "Itu benar. Saya mendengar bahwa gadis ini sepertinya suatu hari membantu di jalan dan membantu keluarga Qin membunuh beberapa pemberontak. Jadi dia diperlakukan sebagai tamu terhormat oleh keluarga Qin. Bahwa keluarga Qin ada kegiatan akhir-akhir ini, jadi dia diundang."
Itu dia, Ye Chong mengangguk. Namun keluarga Qin belum menjadi orang baik. Diperkirakan yang menentang keluarga Qin kemungkinan besar adalah orang baik. Liu Jing mungkin melakukan hal buruk dengan niat baik, tapi malah membantu keluarga Qin. Pikir Ye Chong. Kemudian, Ye Chong bertanya lagi, ngomong-ngomong, apakah ada wanita cantik yang lebih tua? Meskipun Liu Jing cantik, Ye Chong datang ke sini untuk mencari Tang Men. Riley menggaruk kepalanya, lalu melirik ke arah Ye Chong, dan tersenyum jahat. Nak, seleramu sangat kuat. Apakah kamu menyukai orang tua? Ye Chong tersenyum pahit di dalam hatinya. Di mana ini? Tetapi untuk mendapatkan berita itu, Ye Chong harus mengatakan, ya, saya suka orang yang lebih tua. Riley mengangguk dan berkata, saya belum pernah melihat orang yang lebih tua. Ye Chong bertanya lagi, jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, dia seharusnya datang ke sini setengah tahun yang lalu. Nama belakangnya adalah Tang. Apakah ada orang seperti itu? Riley menatap Ye Chong dengan lebih bingung. Siapa kamu? Wah, menurutku ada yang salah denganmu. Ye Chong Zeng tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia hanya mendengar bunyi gedebuk, dan puntung rokok Lao Litou mengenai kepala Riley. Wah, di hari pertama kamu datang ke sini, kamu tidak bekerja keras. Aku memintamu memetik kacang. Mengapa kamu pergi dan duduk di bawah pohon? Lihat apakah aku tidak memukulmu, tegur Pak Tuali. Dia mengira Riley Head adalah Ye Chong. Riley melompat dengan cepat setelah kepalanya dipukul oleh Pak Tuali, dan lari sambil memegangi kepalanya. Pak Tuali mengambil puntung rokok dan mengejarnya. Nak, hentikan. Ups, Pak Tuali, kamu salah orang, teriak Riley. Li Tutua menyesap, anak nakal, kamu masih ingin berbohong padaku. Mari kita lihat apakah aku tidak memukulmu sampai mati. Saat dia mengatakan itu, Li Tutua mengangkat puntung rokoknya dan mengejar Riley itu melintasi halaman. Kedua orang itu saling kejar-kejaran dengan lincah hingga membuat orang-orang di halaman tertawa. Ye Chong juga merasa geli. Namun, dia tidak mendapatkan informasi penting apapun dari kepala Riley, dan sepertinya dia harus mencarinya nanti. Ye Chong berencana menunggu sampai malam untuk mencari tempat lain di keluarga Qin. Mungkin dia bisa menemukan petunjuk. Di saat yang sama, di sisi lain, ada halaman bersih milik keluarga Qin. Pada saat ini, Qin Hu, kepala keluarga Qin, dengan hormat mengundang seorang wanita muda dan cantik untuk memasuki halaman lain. Wanita itu berpakaian putih dan berpenampilan seperti peri, memegang pedang panjang di tangannya dan wajah yang cantik. Dia tidak lain adalah Liu Jing. Peri Liu, silakan masuk dengan cepat, Qin Hu berkata. Keluarga Qin kami sangat bangga bisa mengundang Peri Liu untuk datang. Qin Hu adalah seorang lelaki tua yang tingginya 1,5 meter dan terlihat sangat gemuk dan penuh. Lipatan wajahnya membuat senyumannya terlihat agak vulgar. Dia mengenakan jubah merah dan berkata kepada Liu Jing dengan hormat. Benar, Peri Liu datang membantu ketika ada ketidakadilan di jalan dan membantu keluarga Liu kami menyelesaikan masalah besar. Hal ini memastikan aktivitas keluarga Liu kami dapat terus berjalan seperti biasa. Omong-omong, saya benar-benar tidak melakukannya. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih pada Peri Liu. Di sebelahnya, kata seorang tetua dari keluarga Qin. Liu Jing berkata sambil tersenyum, semuanya. Sama-sama, saya baru saja melihat ketidakadilan di jalan dan menghunus pedang saya untuk membantu. Qin Hu melanjutkan, Peri Liu benar-benar sopan dan merupakan berkah bagi dunia seni bela diri Tiongkok kita. Beberapa tetua lainnya juga kemudian dia menggema. Iya, dengan kemampuan seperti itu di usia yang begitu muda, dan hati yang begitu sopan, dia benar-benar seorang wanita, sepertinya di masa depan dunia seni bela diri. Kita akan bergantung pada generasi muda, orang-orang seperti Liu Xianzi, aku di sini. Semburan pujian dari penonton membuat Liu Jing kembali sangat bahagia. Setelah memberi hormat,
kepala keluarga Qin mundur bersama para tetua dengan sangat hormat. "Peri Liu, mohon istirahat dulu di sini. Dalam 3 hari, ini akan menjadi hari baik bagi keluarga Qin kita untuk mengadakan kegiatan. Peri Liu pasti tidak akan menyesal tinggal di sini," kata Qin Hu. Liu Jing mendapat kabar dari Raja Yan dari dinasti Han dan datang ke Tenggara untuk menyelesaikan misinya. Namun, dia sekarang telah sampai di perbatasan Tenggara. Adapun cara menyelesaikan tugasnya, Liu Jing belum tahu, jadi sebaiknya dia tetap di sini. Apalagi dia sangat tertarik dengan kegiatan yang disebutkan oleh keluarga Qin. Qin Hu ini juga akan berbohong tentang hal itu dan tidak memberitahu Liu Jing apa kegiatannya. Liu Jing sangat penasaran sehingga dia memutuskan untuk tinggal dan melihat hal menyenangkan apa yang sedang terjadi. Setelah itu, kedua pelayan itu membawa Liu Jing ke kamar di halaman lain. Liu Jing mengikuti rombongan lainnya dan kembali ke rumah untuk beristirahat. Selama seluruh proses, Liu Jing dan yang lainnya tidak menyadari bahwa ada orang dingin yang berdiri di bawah bayangan pohon willow. Wajah pria itu tanpa ekspresi dan matanya tertuju pada Liu Jing. Sampai Liu Jing memasuki ruangan, matanya masih menatap ke arah pintu dan tidak bergerak dalam waktu lama. Orang ini memancarkan aura jahat yang kuat, dan ruang di sekitarnya terasa dingin karenanya. Dan dia tidak lain adalah Qin Zhengxing. Di sisi lain, Qin Hu datang ke halaman utama keluarga Liu setelah meninggalkan Liu Jingchu. Di aula halaman utama keluarga Liu, terdapat kursi utama, tempat keluarga Qin mengadakan pertemuan sehari-hari. Saat ini, orang yang duduk di kursi utama bukanlah keluarga Qin, tetapi orang yang lebih murung daripada Qin Zhengxing. Orang ini mengenakan jubah, duduk di sana dengan dingin, tanpa ekspresi, tersembunyi dalam bayang-bayang, memberikan perasaan yang sangat dingin dan menakutkan kepada orang-orang. Dan dia tidak lain adalah Hei Wuchang, salah satu dari 13 penjaga alam hantu. Orang yang berdiri di belakangnya adalah Cao Daking. Qin Hu bergegas ke pintu, jelas dia tidak ingin memasuki ruangan menakutkan ini. Namun, dia tidak berani mengabaikan 2 orang di dalamnya. Qin Hu menarik napas dalam-dalam di depan pintu, lalu membuka pintu dan masuk dengan senyuman di wajahnya. 2 orang dewasa, semuanya telah diatur. Saat Qin Hu berbicara, dia merasakan hembusan angin bertiup di sampingnya. Ketika dia melihat ke belakang, dia tidak menemukan apapun. Tapi ketika dia berbalik lagi, dia menemukan ada orang lain di depannya dan di belakang Hei Wuchang. Tidak lain adalah Qin Zhengxing yang baru saja mengamati di pohon. Cao Daking bertanya, "Bagaimana? Gadis kecil itu sudah tenang dan tidak curiga?" Qin Hu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuanku, mohon yakinlah." "Bagus sekali." Hei Wuchang mengangguk. Kemudian, dia melirik ke arah pedang kecil yang diletakkan di atas meja di depannya. Pedang kecil itu hanya sepanjang jari, dan seluruh tubuhnya memancarkan warna cian transparan. Itu adalah King Di, salah satu dari 6 pedang dewa-dewa pedang krisan. Ketika Ye Chong berada di rawa besar, dia bertarung melawan Cao Daking. Pada saat itu, dia tidak bisa mengalahkan Cao Daking. Ye Chong menyerahkan pedang ilahi Kaisar Qing dan menyelamatkan nyawa kecil. Kemudian, pedang ilahi Kaisar Qing diambil oleh Cao Daking. Cao Daking awalnya tidak ingin menyerahkan pedang ilahi Kaisar Qing. Namun, dia membuat kesalahan besar di kemudian hari dalam misinya dan harus menawarkan pedang ilahi King Di kepada Hei Wuchang, yang membebaskannya dari rasa bersalahnya. Dan setelah Hei Wuchang mendapatkan pedang ilahi King Di dengan tubuh pedang krisan, dia juga sangat senang. Namun, meskipun dia kuat, tidak peduli bagaimana dia mengendalikannya, dia tidak akan pernah bisa mengendalikan pedang ilahi Kaisar Biru Langit. Karena pedang ilahi King Di sendiri sudah memiliki spiritualitas dan dapat mengenali pemiliknya. Oleh karena itu, Cao Daking memutuskan untuk menyempurnakan pedang ilahi King Di, dan ini juga merupakan tujuan kedatangannya ke keluarga Qin.
Kemudian, Cao Daking melambaikan tangannya, kamu bisa turun sekarang. Qin Hu mengangguk dengan cepat dan mundur. Meskipun Qin Hu adalah kepala keluarga Qin dan terlihat sangat agung, dia tidak sebaik budak di depan Cao Daking dan lainnya. Faktanya, seluruh keluarga Qin hanya dapat dianggap sebagai keluarga semi tertutup, dan keluarga Qin tidak memiliki hubungan dengan Qin Zhengxing. Hanya untuk kenyamanan bergerak, Gaidao menemukan bawahan-bawahan untuk Qin Zhengxing, dan nama belakangnya juga adalah Qin. Jadi keluarga Qin diatur untuk Qin Zhengxing. Faktanya, Qin Zhengxing adalah penguasa sebenarnya dari seluruh keluarga Qin. Tentu saja, ini semua diatur oleh Hei Wuchang. Setelah Qin Hu pergi, hanya Hei Wuchang, Cao Daking, dan Qin Zhengxing yang tersisa di ruangan itu. Cao Daking tersenyum dingin dan berkata, Tuan Hei Wuchang, masih ada 3 hari lagi. Pada saat itu, kamu dapat menggunakan tubuh perawanmu untuk menyempurnakan pedang ilahi Kaisar Qing. Hei Wuchang mengangguk puas dan berkata, pedang Krisan Tuhan memiliki total 6 pedang dewa. Jika Anda memberi saya ke-6 pedang dewa, maka saya dapat memahami keterampilan unik dewa pedang krisan. Cao Daking segera berkata, jangan khawatir, saya pasti akan menjelajah untuk guru Hei Wuchang. Keberadaan pedang dewa lainnya, mereka tidak tahu bahwa pada saat ini, pedang dewa lain dari dewa pedang krisan, kecuali King Di dan Yin He, yang direnggut, semuanya ada di tangan Ye Chong, dan Ye Chong, seperti mereka, sekarang berada di kompleks keluarga Qin, bersambung.